Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Nah, hari ini aku mau share kegiatan harian aku lagi sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Daily vlog ibu 3 anak gitu. Nah, jadi hari ini aku awali kegiatan itu jam 3 pagi karena hari ini tuh bener-bener harus gercep ya. Karena rencananya hari ini tuh aku mau mau bikin buat bekal anak aku pergi renang nanti tuh biar sekalian botram gitu loh teman-teman. Tapi sebelumnya aku cuci piring dulu karena kebetulan pas sebelum tidur itu aku belum sempet cuci piring jadi kayak gini ya berantakan keadaan dapurnya. Jadi biar lebih enak, lebih leluasa aja di dapurnya aku cuci piring dulu gitu ya biar agak legaan. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah mengklik video sederhana aku ini. Dan bagi teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang, salam kenal. Aku ibu rumah tangga dengan 3 anak yang kesehariannya di rumah aja. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu hadir, yang selalu support di setiap video-video yang aku upload. Semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Nah, balik ke video teman-teman, setelah aku beres nyuci piring, udah dilap-lap juga, aku langsung ngisi magicom gitu ya. Aku langsung masak nasi karena biar jong-jong aja gitu. Kadang-kadang aku suka lupa kalau misalkan ngerjain yang lain dulu, tahu-tahu belum masak nasi gitu ya. Nah, sambil nasinya mateng, aku mau bikin adonan onde-onde karena kebetulan alhamdulillah ada pesanan buat pagi hari, pagi-pagi banget gitu ya. Jadi dari sekarang dari jam meskipun masih jam 3 tetap ngadonin dulu karena lumayan lama ya untuk nyetaknya. Nah, ini untuk bahan-bahannya aku pakai 150 gram kentang kukus yang udah aku halusin, kemudian tepung ketan yang merek Cross Brand itu 500 gram. Aku juga tambahin gula tepungnya itu 150 gram, terus pakai santan instan merek Kara 1 bungkus. Gak lupa aku tambahin sejumput garam gitu teman-teman ya biar gurih aja rasanya. Nah, setelah semua bahan-bahannya masuk, aku langsung gercep deh adonin gitu ya. Aku tambahin air anget. Pokoknya diaduk-aduk sampai nanti adonannya itu kalis, teman-teman. Nah, aku tuh sedikit cerita, aku tuh udah mau sebulan kayaknya ya jualan onde-onde kayak gini dan alhamdulillah responnya tuh baik, lumayan gitu ya teman-teman, sedikit banyak disyukuri buat nambah-nambah uang jajan. Nah, ini udah selesai si adonannya, aku tutup pakai plastik kayak gini biar atasnya itu nggak kering karena aku mau bikin dulu, apa namanya, agar-agar gitu biar nanti pas pagi-pagi jam 6 itu udah ngeset si agar-agarnya. Aku pakai Nutrijel, merek Nutrijel ya yang rasa coklat, aku pakai 2 bungkus gitu. Nah, hari ini tuh rencananya aku mau pergi ke kolam renang dekat rumah aja gitu teman-teman karena agak kerasa ya udah mau berakhir aja liburannya. Hari Senin tuh anak-anak udah mulai masuk sekolah gitu teman-teman. Jadi untuk nyenengin anak-anak aja biar lebih semangat lagi nanti pas sekolah. Jadi aku ajak main dulu gitu. Nah, ini untuk aturan airnya kan 1 bungkus itu 2 gelas, cuma aku bikin agak-agak encer gitu. Jadi 2 bungkus itu aku jadi 4,5 gelas kayak gitu. Dan ternyata teman-teman agak-agak bergerindil ya kalau misalkan Nutrijel coklat itu harusnya pakai airnya sedikit dulu gitu. Baru nanti kalau udah larut ditambahin air yang sisanya. Jadinya agak susah gitu loh. Agak susah larut kayak gini gitu, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah udah udah mendidih gitu meskipun masih ada sedikit yang agak-agak bergerindil. Nah, aku masukin nih teman-teman ke cetakan yang telur gini karena kebetulan aku cetakannya cuma ada 2, ya udah deh aku pakai cetakan yang lain aja. Nah, setelah ini aku mau tinggalin supaya dia tuh agak berkurang uapnya gitu ya. Aku tinggalin buat sholat subuh dulu. Nanti kalau misalkan udah udah selesai sholat subuh mungkin si uapnya itu udah berkurang, nanti aku masukin ke lemari es gitu teman-teman biar cepet keras aja gitu ya.
Nah, gimana nih teman-teman liburan kali ini pada kemana? Mungkin masih ada yang di luar kota atau di mana gitu ya. Semoga perjalanannya dilancarkan, selamat sampai tujuan. Nanti hari Senin kita mulai kembali ke rutinitas kita yang harus antar jemput anak sekolah bagi yang antar jemput ya. Pokoknya tetap ya anak-anak yang sekolah emaknya juga ikutan harus semangat juga. Nah ini agarnya udah aku masukin ke lemari es karena uapnya udah mulai berkurang itu teman-teman. Oke lanjut setelah ini aku nengok si adonan onde-ondenya, aku mau langsung cetak aja si onde-ondenya. Nah untuk, isiannya aku pakai kacang ijo kayak gini. Kalau untuk resep aslinya si kacang ijonya dikupas ya teman-teman. Cuma aku nggak kupas, karena menurut aku kalau nggak dikupas itu aromanya lebih keluar gitu ya, aroma khas si kacang hijaunya itu lebih kerasa gitu. Nah aku bikin onde-ondenya itu yang mini ya teman-teman, yang segede gini. Jadi untuk adonan 500 gram itu bisa dapat 160 biji onde-onde. Ini aku jualnya 500-an ya teman-teman. Memang nyetaknya itu lumayan agak lama dan lek-lek gitu ya kalau bahasa Sunda. Jadi benar-benar harus sabar, harus tekun gitu ya. Jadi aku nyetaknya dari subuh hari gitu ya. Jam 3 udah bangun kalau misalkan ada pesanan pagi gitu teman-teman. Nah, sambil nyetak biasanya aku sambil dengerin musik atau nonton film karena biar nggak sepi gitu ya karena anggota rumah yang lain belum pada bangun. Jadi harus apa namanya biar ada temennya gitu. Nah ini karena gak kerasa ya teman-teman, ternyata udah mau jam 5-an gitu. Jadi aku tinggalin aja dulu si adonan onde ini biar nanti aku minta bantuan sama pak suami untuk ngasih wijen dan nyelesain yang lain. Aku langsung goreng ayam yang kemarin udah aku ungkep karena rencananya aku pengen pagi-pagi banget ke kolam renangnya biar belum penuh gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kalau agak siang si kolamnya itu udah penuh, terus tempat duduknya udah pada penuh juga gitu. Jadi harus gercep deh ya goreng ayamnya dulu. Ini di sebelahnya aku lagi masak ketan hitam buat isian molen karena aku jualan molen mini juga ya teman-teman. Nah ini aku minta bantuan pak suami untuk aduk-aduk si ketannya karena agak kerasa ya. Hari udah siang aja gitu teman-teman, kalau misalkan kita banyak kerja ya tahu-tahu udah siang itu. Nah ini untuk ayam 1,5 kg udah kelar aku goreng, udah ini tuh penggorengan yang terakhir gitu teman-teman. Nah aku masaknya di skip-skip aja ya karena memang ini prosesnya tuh lama banget. Aku udah masukin si kelapa parutnya karena aku mau bikin ayam serundeng gitu. Nah di kompor sebelahnya sambil aduk-aduk si kelapanya karena lumayan lama ya kalau misalkan goreng kelapa biar kering karena si apinya itu pakai api kecil gitu teman-teman. Nah di sebelahnya aku sambil goreng si basreng ikannya itu karena aku mau bikin basreng balado gitu teman-teman. Oh iya hari ini teman-teman masak apa nih? Boleh ya share di kolom komentar. Oke ini aku aduk-aduk aja sambil kesana kesini gitu ya. Gitulah ya teman-teman kalau emak-emak alhamdulillah bersyukur satu waktu itu bisa ngerjain kerjaan beberapa macam gitu ya. Itu sebabnya kenapa emak-emak itu tangan dua harus bisa kerjain beberapa pekerjaan gitu. Pokoknya salut deh sama emak-emak hebat di luar sana juga. Nah ini aku langsung apa namanya aduk-aduk, masukin basrengnya, aduk-aduk lagi gitu ya. Ini tuh lumayan lama ya karena kalau misalkan apinya gede takutnya gosong kayak gitu teman-teman. Nah untuk bumbunya aku lebih suka dominan manis ya teman-teman kalau misalkan ayam serundeng itu. Nah itu pak suami mau pergi ke pasar, aku tuh sambil ngobrol beli ini gitu ya teman-teman. Aku sampai lupa nggak catat untuk beli bahan-bahan buat jualan besok gitu. Ya gitu deh ya teman-teman kesibukan aku hari ini, aku mulai dari jam 3, ini tuh sekitar jam 6. Nah ini udah hampir mau matang si serundengnya, udah aku bumbuin juga dan ternyata tiba-tiba anak aku nangis ya teman-teman.
main di luar gak tahu deh kayaknya berantem sama temennya gitu ya. Biasa kalau anak-anak kalau rebutan mainan itu suka ada yang nangis salah satu gitu ya. Ya udah deh aku matiin, dan karena alhamdulillah si ayamnya itu udah mateng juga. Nah ini aku ngomong dulu si Dede Kimnya biar dia berhenti nangis dulu, dan aku suruh anak aku tuh main sama kakaknya, dan alhamdulillah mau gitu. Jadi aku lanjut untuk masak yang lainnya. Jadi sambil nungguin si basrengnya mateng, aku langsung kemas ke wadah kontainer itu. Dan ini alhamdulillah teman-teman udah jadi ya untuk ayam serundingnya. Oh ya, jangan salah fokus ya teman-teman sama tembok aku yang belang. Ini tuh tadinya aku pakai wallpaper dan aku buka gitu, jadinya kayak gini. Jadi si catnya itu kayak ke bawah-bawah. Jadi pengen renovasi atau makeover tipis-tipis ya untuk area kompor ini. Insya Allah deh ya, aku mau beli dulu peralatannya biar nanti tuh bisa makeover, biar lebih cantik aja kelihatannya gitu. Tapi tenang aja teman-teman, ini tuh bersih ya, nggak berdebu atau apa karena aku udah lap gitu, jadi terbebas dari debu-debu dari temboknya. Oke lanjut, si basrengnya itu udah mateng, jadi aku mau bikin bumbunya. Nah ini bumbu yang kemarin aku blender ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya pasti tahu ini tuh apa gitu. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai besar aja. Tinggal ditumis aja, dikasih daun jeruk. Nah kemarin-kemarin aku juga pernah jualan ini ya teman-teman, dan alhamdulillah responnya juga baik, banyak yang pesen. Tapi karena sekarang tuh mulai agak repot karena aku jualan bantu suami untuk Bukalapak, Molen Mini, dan Onde gitu teman-teman. Jadi gak ada waktu gitu, akhirnya yaudah deh berhenti gitu untuk jualan si balado basreng ini. Dan untuk bumbunya aku kasih kaldu, terus gula putih karena aku pengen gurih manis gitu ya. Nah kalau misalkan udah matang si bumbunya, aku langsung masukin si basrengnya, aku aduk-aduk pokoknya sampai tercampur rata gitu teman-teman. Ini tuh enak banget, seger ya, rasanya itu gurih, manis, pedas gitu. Nah alhamdulillah udah beres, aku langsung kemas aja. Dan tadi untuk pesanan ondenya aku nggak record ya teman-teman, jadi tadi Pak suami yang ngurusin. Dia kadang-kadang suka malu kalau misalkan aku bikinin video gitu, dia tuh gak mau ya. Nah ini alhamdulillah aku udah mulai berangkat ke kolamnya. Ini tuh dekat rumah ya teman-teman, alhamdulillah cuma beberapa ratus meter lah, gak jauh-jauh amat. Dan ternyata meskipun masih pagi, ini tuh jam berapa ya, setengah 9-an kalau gak salah, itu udah rame banget gitu teman-teman. Nah ini aku sama kakak aku, terus sama ibu, sama bapak gitu ya, ikutan ke sini. Ini kita makan dulu sebelum berenang biar nggak masuk angin karena memang belum sarapan juga dari rumah. Oke deh teman-teman ya, ini tuh keseruan kita hari ini dari kegiatan aku dari mulai subuh hari sampai aku nganterin anak aku buat buat renang gitu ya. Nah ini anak aku nggak ikut turun ya teman-teman, biarin aja deh anak-anak aku yang turun karena kalau pergi ke kolam ini suka malas untuk gantinya ya. Oke deh teman-teman, makasih banyak yang udah nemenin aku dari subuh sampai siang ini gitu ya, nemenin video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga ada manfaat dari video aku, semoga nambah semangat sih ya intinya buat ibu-ibu di sana. Terima kasih banyak. Nah ini aku skip aja, aku udah pulang juga, dan pokoknya sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.